Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Ratna Amadea. Dalam video kali ini, saya memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fikih, yaitu menjelaskan materi untuk kelas 5 MI semester ganjil bab 3, yaitu materi tentang sedekah. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi-materi tentang ketentuan-ketentuan sedekah. Nah, pengertian sedekah. Kata sedekah berasal dari kata Arab, yaitu sadakah, yang berarti pemberian atau derma. Nah, menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta, tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho dari Allah. Dalil sedekah. Dalil yang menerangkan tentang sedekah diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu masna wa ahlana ad-duru wa ji'na bibida'atin muzjatin fa'au filanal qaila wa tasaddaq alaina innallaha yahzil mutasaddiqin. Artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah atau gandum untuk kami, untuk bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah." Surat Yusuf ayat 88. Hukum sedekah. Nah, hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting. Namun, sedekah pada kondisi tertentu bisa berbentuk menjadi hukum wajib. Misalnya, ada seorang tua renta, sudah tidak bekerja, tidak punya anak, saudara dekat. Nah, ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita, memohon sedekah. Nah, keadaan orang tersebut sangat kritis, jadi tidak diberi makan, nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga jika kita tidak memberinya menjadi dosa. Nah, sekarang masuk pada rukun sedekah. Nah, di bawah ini adalah termasuk dalam rukun sedekah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memberi sedekah, orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Yang kedua, barang atau lainnya yang diberikan. Dan yang ketiga adalah ijab dan qabul. Lalu masuk kepada syarat sedekah. Syarat kesedekah ada 3, yaitu yang pertama, orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya. Yang kedua, barang tersebut dapat dijual. Dan yang ketiga, sama bisa menerima ijab dan qabul. Lalu masuk kepada macam-macam sedekah. Di sini ada beberapa macam sedekah, antara lain ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sedekah wajib. Sedekah wajib yaitu sedekah yang harus dibayarkan. Contohnya zakat, fidyah, mahar, dan kafarat. Lalu yang kedua ada sedekah haram. Sedekah haram yaitu sedekah yang dilarang. Contohnya barang haram atau najis. Lalu yang ketiga ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah yaitu sedekah yang mendapat pahala. Contoh wakaf, amal, atau jariyah.
Lalu yang keempat ada sedekah mubah. Sedekah mubah yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak lakukan. Contoh, hadiah dan hibah. Lalu masuk kepada bentuk sedekah. Di sini bentuk sedekah ada 5 macam, yaitu yang pertama, sedekah harta seperti memberi uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada pengemis, korban bencana, orang kena musibah, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua yaitu sedekah sikap perbuatan seperti senyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu sedekah lisan. Sedekah lisan itu seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Lalu yang keempat yaitu sedekah pikiran. Sedekah pikiran ini seperti mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, dan berbagi ilmu, lain-lainnya. Lalu yang kelima ada sedekah tenaga. Sedekah tenaga ini seperti membantu membangun madrasah, pondok pesantren, masjid, musola, jalan dengan tenaga atau materi atau lain-lainnya. Lalu juga ada tata cara memberikan sedekah. Nah, tata caranya ada beberapa yang akan dijelaskan. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sebagai berikut. Nah, di sini ada 6 urutan prioritas. Nah, yang pertama ada keluarga terdekat. Lalu yang kedua, saudara terdekat. Yang ketiga adalah anak yatim. Yang keempat, tetangga yang dekat dan jauh. Dan yang kelima, sahabat atau teman kita. Dan yang terakhir, ibnu sabil dan lain-lain. Perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam ajaran agama Islam untuk bersedekah adalah bersifat umum. Siapapun boleh melakukan. Tetapi agar lebih jelas, orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang memiliki harta berlebih. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diperbuat atau yang telah diberikan. Nah, yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Nah, selamat belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kelas 5 MI atau Madrasah Ibtidaiyah bab 3 tentang sedekah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.